Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini, aku mau lanjutin lagi ceritanya Bang Rifki. So, buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun sosial media aku, Instagram dan TikTok aku. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Setelah itu, aku kan memang tidak dijemput dan diantar lagi sama Bang Rifki. Dan keputusan itu aku terima aja. Karena mungkin dia lagi sibuk dengan kerjaan barunya, atau mungkin memang karena ada beberapa hal yang gak bisa dia ceritain sama aku. Setelah itu, aku udah melakukan aktivitas seperti biasa. Dan aku udah terbiasa dengan tidak bertemu dengan dia, Bang Rifki. Walaupun di dalam pikiran aku masih ada harapan, dan aku tuh masih ada berharap gitu loh, kalau suatu saat nanti aku bisa bertemu sama dia dan aku mengungkapkan perasaan aku sama dia yang belum sempat aku ungkapkan. Kita kenalan cuman beberapa bulan, nggak nyampe 1 tahun. Ya, semenjak aku pindah dari kosan itu kan dia pertama kali ketemu sama aku kan saat aku pindah. Dia yang nganterin aku ke sana. Dan kenangan itu sulit untuk aku lupakan. Makanya aku masih berharap kalau misalkan suatu hari nanti aku bisa bertemu dengan dia lagi, dan aku bisa mengungkapkan perasaan aku sama dia. Walaupun aku sudah tahu dia pasti akan menolaknya. Beberapa hari setelah itu, aku menanyakan kabar Bang Rifki itu ke Kevin. Saat itu Kevin lagi ada di pantry, di dapur, tempat anak-anak kalau misalkan lagi pada mau ngopi bikin sendiri. Dan biasanya mereka tuh bikin sendiri tuh di dapur. Aku yang keluar dari toilet, aku negur si Kevin. Dia lagi sendirian sih, nggak lagi sama siapa-siapa, lagi ngaduk-ngaduk kopi. Pas aku keluar dari pintu toilet, "Hey, lagi ngopi?" "Iya." "Mau dibikinin sekalian?" Nggak usah, Pin. BTW gimana kabarnya Bang Rifki?" "Baik-baik aja." "Sekarang udah kerja ya?" "Sepertinya begitu. Aku udah pindah dari sana." "Kamu juga pindah dari rumah itu?" "Aku pengen mandiri aja, gak mau bergantung dengan kakak terus." "Berarti sekarang kamu tinggal di mana?" "Nggak jauh kok dari sini." "Oh, tapi motornya gimana?" "Motornya juga aku kasihin. Sekarang aku benar-benar sendiri. Aku pengen membuktikan kalau aku juga bisa kok." Ya, sama aja sih. Aku juga seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kita melatih mental aja. Biar orang-orang di luar sana yang beranggapan kalau misalkan kita itu hidup enak, ya kita buktikan kalau kita memang hidupnya enak. Saja lo, Dek. Lo nggak mau sekalian ini kopinya? Gak usah, Pin, gak apa-apa.
Hmm, BTW kemarin Bang Rifki ada keluarga sih? Keluar? Ya nggak tahu. Gua kan udah pindah dari rumah. Oh iya, gue lupa. Kenapa sih emangnya? Lo masih diantar jemput sama Bang Rifki? Udah enggak sih. Udah mau seminggu. Lo hubungin dia aja kalau misalkan lo mau tahu tentang itu. Masih ada nomornya kan? Masih, Kevin. Tapi udah lama sih nggak kontekan. Kontek aja nggak apa-apa, santai. Lagian juga mbak gue nggak repot kok orangnya. Iya deh. Lu lemes banget sih, kenapa? Lagi sakit? Enggak lagi sakit, biasa aja. Cuman semalam itu lagi nggak bisa tidur. Biasa, lagi banyak kerjaan. Ya udah kalau gitu, gua balik ke ruangan dulu ya. Oke. Kita sama-sama berangkat ke ruangan kita masing-masing. Ternyata aku baru tahu si Kevin itu udah pindah dari rumah kakaknya, dan dia udah nggak tahu lagi tentang Bang Rifki dan keluarganya seperti apa. Sejauh ini aku sama Kevin itu memang ya sekedar kenal aja sih, nggak mau yang kayak deket banget. Aku juga nggak bisa yang kayak terlalu oversharing sama dia, karena takutnya nggak cocok buat aku untuk menceritakan permasalahan aku gitu. Dan yang aku tahu dia sebenarnya baik anaknya, cuman ya tergantung posisi aja sih, tergantung situasi dan kondisi. Saat itu aku masih berpikir bahwasannya aku masih bisa bertemu dengan Bang Rifki. Tiba-tiba itu aku dapat notif dari Bang Rifki, dia nawarin aku untuk diantar jemput oleh temannya. Karena beberapa hari sebelum itu tuh aku kan pernah bilang sama dia, nggak apa-apa, nggak usah dicariin juga. Kalau misalkan Bang Rifki nggak bisa ntar jemput aku, ya udah aku bisa kok nyari sendiri atau aku pesan ojek online lagi gitu kan. Tapi dia malah kekeh untuk kayak ya udah nih teman abang bisa, kata gitu, bisa kok diantar jemput. Aku takutnya nggak cocok sama aku. Aku nggak mau yang kayak nanti mengecewakan drivernya juga, terus aku juga gak nyaman. Karena kenapa aku bisa pakai jasa dia? Karena kan Bang Rifki itu orangnya yang aku suka gitu loh. Kenapa aku bisa pakai dia? Ya karena aku suka gitu loh. Nggak bisa aku maksain diri aku untuk kayak, oh yaudah deh aku pakai ini, yang penting dia punya motor, yang penting dia punya mobil gitu. Nggak bisa. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku bilang sama Bang Rifki kan, aku belum bisa mastiin kalau aku bakalan pakai jasa dia untuk antar jemput aku, karena aku juga perlu kenal dulu sama orangnya, kataku gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kamu janjian aja sama orangnya, ini nomor teleponnya. Dikasih lah nomor teleponnya, dan pas aku lihat profilnya emang cakep sih, pakai sweater hitam, pakai helm, terus motornya juga motor-motor yang keren gitulah. Terus kayaknya juga masih muda gitu, masih muda, kayak seumuran lah dengan Bang Rifki itu. Cuman aku belum kenal kan sama orangnya gitu kan. Nah terus Bang Rifki bilang namanya Mas Galuh, dia dari Jawa gitulah. Jadi Mas Galuh ini juga sopir online gitu ibaratnya, dia ojol. Dan kayaknya sih dia tuh masih mahasiswa gitulah. Masih mahasiswa gitu. Dan yang gak jauh beda lah dengan aku gitu kan, gak jauh beda lah dengan aku umurnya gitu kan. Nah, terus akhirnya aku memberanikan diri untuk ngecek duluan tuh chat Mas Galuh gitu. Jadi nomor teleponnya itu tuh udah langsung aku chat orangnya, permisi, selamat siang, maaf ini benar dengan Mas Galuh, aku pakai tanda tanya. Terus lama tuh dibalas sama dia kan. Aku sebenarnya iseng-iseng aja sih, kalau dibalas ya nggak apa-apa, kalaupun nggak dibalas juga nggak apa-apa gitu kan. Terus gak lama kemudian dia mengetik tuh, iya benar, ini dengan siapa, kata gitu. Maaf mas, ini saya dapat nomor teleponnya dari Bang Rifki, ojek langganan saya, aku bilang kayak gitu. Oh iya mas, ada yang bisa dibantu, kata dia gitu. Mas Galuh temennya Bang Rifki? Iya mas, saya temennya Rifki, kata gitu.
Oh iya, karena kemarin itu Bang Rifki ini sempat jadi ojek online langganan saya. Nah sekarang dia udah nggak bisa, dia mengalihkan itu ke Mas Galuh, dan saya juga nggak bisa langsung mastiin eh, Mas Galuh bisa antar jemput saya, karena saya juga kan pengen tahu orangnya dulu, dan Mas Galuh juga kan harus ngatur jadwal dulu kan. Saya bilang kayak gitu. Kata dia, oh iya mas, boleh boleh kita ngobrol dulu aja. Kemarin juga Rifki bilang kok sama saya. Nah berarti kalau dia bilang Rifki bilang dong sama saya, berarti mereka tuh seumuran gitu kan. Dia nggak pakai mas, dia nggak pakai bang kayak gitulah. Cuman aku tetap menghargai, dan aku selalu bilang pakai, kalau ke Bang Rifki itu panggil bang, kalau ke dia Mas Galuh gitu. Terus kata dia, ya udah, ntar saya kesana deh untuk ngobrol, kata dia gitu. Di mana lokasinya gitu? Aku Sherlock lah tuh kan, aku Sherlock tapi di kafe yang gak jauh dari tempat aku bekerja gitu. Nah, aku bilang nanti pas di break lunch aja ya gitu kan, pas lagi makan siang aku bisa untuk datengin dia gitu. Nah, terus udah tuh kan, aku sebenarnya kayak apa ya, kayak janjian sama pacar gitu nggak sih, deg-degan terus juga kayak ketemu sama orang baru online gitu, secara online, dan aku nggak tahu nih orangnya apakah orang ini baik atau orangnya, karena aku tuh jujur ya sebenarnya bukan aku sombong atau gimana ya, aku tuh dari first bertemu aja nih ya, first in time aja, itu pertama kali bertemu dengan orang itu aku langsung udah bisa langsung ngedetect ini orangnya bakalan seperti apa gitu loh. Makanya aku tuh selalu punya insting kayak begitu gitu. Bahkan yang kayak aku ini misalkan, ah nih dia sama nih kayak aku, ah ini dia normal nih, ah ini dia kayak gini nih, kayak gitu. Jadi tuh aku bisa langsung punya feeling gitu loh, apakah dia baik sama aku atau dia hanya pura-pura baik sama aku, tuh aku bisa lihat langsung ketika kita ketemu langsung kayak gitu. Singkat cerita, pas di makan siang aku diajak sama si Kevin nih, sama teman-temannya dia, teman kantornya dia. Terus dek mau sekalian gak bareng makan? Enggak dulu Devin, aku mau ketemu sama seseorang gitu. Oh ya udah, gue duluan ya. Oke, dia pergi sama temennya, dan aku juga pergi belok ke arah kafe ketemu sama Mas Galuh. Terus sampai di kafe itu aku nungguin Mas Galuhnya, karena aku tahu jalan Jakarta itu kan macet parah ya, macet parah. Jadi apalagi di siang hari pasti lagi macet-macetnya. Jadi aku tungguin, aku bilang sama Mas Galuhnya, Mas saya udah nyampe di lokasi. Ini saya nggak bisa lama-lama, paling kurang lebih 30 menit aja di sini. Kalau nanti sekiranya 30 menit masnya nggak datang, ya nanti kita bisa ketemu lain di lain waktu. Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, dikasih jempol doang tuh sama dia. Oke, dikasih jempol sama dia. Aku pikir dia bakalan datang kan, dan dia juga udah nge-okein gitu kan. Terus ya udah aku tungguin aja tuh sampai benar-benar datang. Pas di makanan aku udah nyampe, makanan aku udah aku makan, aku juga udah minum, pokoknya udah kayak nungguin dia doang nih, tinggal nungguin dia doang. Aku mau mesenin dia juga bingung, takutnya dia nggak suka kan. Terus pas dia datang, baru juga dia buka helm, aku udah deg-degan nih, kayak duk, kayak mau ketemu sama pacar aja gitu. Dia keluar, buka helm, terus naruh helm. Terus dia ngeliat celinguk-celinguk kiri kanan, bener gak ini posisinya gitu. Aku melambaikan tangan dari dalam kafe. Hai mas, gitu, dengan centilnya. Aku kan emang karakter aku seperti itu. Biar dia nggak kaget, aku nggak mau berpura-pura. Aku emang seperti itu orangnya. Hai mas, ini aku di sini. Aku bilang kayak gitu. Kata dia, hah aku? Kata gitu. Saya, kata gitu. Dia nunjuk badannya dia. Iya, Mas Galuh kan? Iya, kata gitu. Ya udah sini. Aku. Terus dia langsung bergegas untuk masuk ke dalam kafe. Salam kenal, aku Ade. Saya Galuh. Duduk. Maaf ya mas ya, saya agak lama nyampainya. Gak apa-apa, santai aja. Mau minum apa? Nggak usah mas, kita kan mau ngobrol aja. Nggak harus minum. Bentar ya, aku pesenin. Suka kopi, suka teh, atau suka apa? Mineral atau apa?
Yang manis-manis atau yang gimana? Eh, Bebas aja deh mas. Dia tuh agak sungkan gitu loh sama aku. Padahal waktu itu emang posisinya aku emang pakai seragaman kerja ya, seragam kerja yang rapi gitu. Sedangkan dia kan pakai pakaian kerjanya dia juga. Sebenarnya aku tuh nggak masalah. Aku tuh nggak pernah mempermasalahkan pakaian orang gitu loh. Yang penting niat orang itu baik, hatinya orang itu baik. Ketika ngobrol juga nyambung gitu kan. Dia tuh agak sungkan gitu loh sama aku. Terus aku bilang udah nyantai aja, duduk dulu, istirahat dulu, kita minum dulu, nanti kita ngobrol. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku pesenin minuman kayak gitulah. Terus ketika udah nyampe minum, aku suruh minum dulu ya. Minum, dia udah agak legaan sedikit, barulah kita ngobrol. Aku ngeliat mukanya dia, wow my god, sasaran aku yang kedua ini kayaknya deh. Tapi aku masih belum bisa berpaling dengan Bang Rifki gitu loh. Jadi walaupun dia juga sebenarnya ada nilai plusnya, tapi aku tetap aku nggak bisa berpaling dari Bang Rifki gitu kan. Nah dari situ aku ngobrol lah tuh sama dia. Bang Rifki ngobrol apa aja sama Mas Galuh? Ya kemarin itu Rifki bilang sama saya kalau misalkan ada konsumennya dia yang lagi nyari ojek langganan, dan kebetulan memang saya juga baru aja terjun di dunia perojekan gitu. Jadi saya juga sebenarnya lagi nyari-nyari aja sih, nyari-nyari kerjaan juga sambil ngojek seperti ini. Kalau untuk langganan sih saya juga belum pernah ngambil langganan, dan baru kali ini sih ditawarin seperti ini. Jadi ya saya tertarik aja sih untuk itu. Yang penting kita ngobrol dulu aja. Ini cocoknya seperti apa, jadwalnya seperti apa, dan nanti saya akan menyesuaikan. Nah gini loh mas, ya nggak apa-apa sih. Saya juga akan merasa terbantu kalau misalkan nanti Mas bisa bekerja sama dengan saya, karena saya kontrak kerja di sini tuh kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun, nanti kalau misalkan saya diperpanjang saya bakalan tetap lanjut di sini, tapi kalau tidak nanti saya juga akan selesai di sini gitu. Nah ini saya juga baru jalan 2 bulan atau 3 bulanan gitu. Jadi masih panjang sekali perjalanan saya di sini, dan saya berharap saya itu juga nggak berminat untuk beli kendaraan, karena kenapa saya pengennya ya udah saya memanfaatkan apa yang ada aja di sini, dan saya juga ingin memberikan mata pencarian untuk orang-orang yang di sekitar saya gitu. Jadi kalau masnya setuju untuk menggantikan posisinya Bang Rifki, tapi tidak dengan hatinya, karena hati Bang Rifki itu untuk aku gitu. Cuman ya saya berharapnya sih Mas Galuh gak keberatan untuk antar jemput saya gitu. Dan untuk biayanya juga nanti saya akan infoin di WhatsApp aja ya. Nanti saya akan info bagaimana nanti saya dalam pembayaran dan lain sebagainya itu hampir sama dengan Bang Rifki. Bang Rifki udah pernah ngobrol belum tentang bagaimana bayarannya? Udah, saya udah tahu kok semuanya, dan itu juga udah cocok kok kata gitu. Nah ya seperti itu. Tapi maaf ya kalau misalkan first intimnya pertemuan kita pertama kali ini bikin Mas Galuh gak nyaman, karena memang saya seperti ini adanya gitu. Saya memang orangnya kayak gini. Saya nggak yang kayak jaim-jaimam kayak gitu. Yang penting Masnya asik dan saya juga bisa ngobrol nyambung gitu, dan ya mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kira-kira Mas Galuh ada yang mau ditanyain nggak? Apa ya Mas? Oh iya, lokasi kosannya Mas Adi di mana? Lokasi saya itu nih di kosan yang kayak gini nih. Alamatnya di sini. Oh, di sini. Ya. Saya pernah beberapa kali nganterin yang pernah ngekos di sana juga deh kayaknya. Oh iya? Ya, beberapa minggu yang lalu. Berarti udah tahu lah ya. Ya, tahu. Oke. Kalau udah gimana nih? Kita akan ngomongin tentang jadwal. Jadi, kalau misalkan ini deal ya, saya itu pengen diantar jemput. Jadi kalau misalkan diantar itu pagi, dari pagi itu biasanya saya setengah 6 udah standby, jam 6 udah berangkat, dan
paling telat banget sih 6:30 gitu. Telat banget itu 6:30, karena saya masuk kerjanya itu jam 7:20. Masuk kerja itu jam 7:20, jam 8 udah mau mulai kerja gitu. Karena saya nggak menetap kerja di sini, kadang-kadang saya kerjanya di luar gitu. Jadi ya harus jam setengah 8 itu udah di kantor kayak gitu. Nah, terus pulang kerjanya itu nanti saya akan infoin ke Mas Galuh, karena saya juga nggak bisa mastiin ini saya pulangnya jam berapa gitu. Tapi kalau di jadwal kerja itu biasanya jam 4 sore saya udah selesai kerja, jam 5 saya udah pulang gitu. Jadi Mas Galuhnya paling nunggu saya jam 4 sore di ini nggak apa-apa gitu. Ya kayak gitu aja sih, paling ya jadwal pagi sama jadwal sorenya pas pulang kayak gitu. Nanti kalau pas pulang ada lemburan atau apa, nanti saya infoin ke Mas Galuh untuk dijemputnya paling ya agak maleman kayak gitu. Kayak Bang Rifki dulu kayak gitu. Oh ya, ya udah paling kayak gitu aja sih. Nanti saya akan infoin lagi di grup di WhatsApp aja ya. Bener nih Mas Galuh nggak mau makan. Aku mau mesin makan loh. Bungkus aja ya, bungkus aja ya. Saya juga udah mau masuk ini, udah mau lanjutin pekerjaan lagi. Bentar ya, saya mau ke sana dulu. Mas, nggak usah, nggak apa-apa. Saya udah makan kok. Enggak. Ambil aja nggak apa-apa. Bentar ya, aku ambilin dulu. Soalnya tadi saya udah pesan. Tinggal ngambil doang. Nanti dimakan di mana sih? Terserah, nggak apa-apa. Mau makan di sini juga nggak apa-apa. Nggak usah deh, saya bawa pulang aja. Di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Ya udah, kalau memang sendiri berarti saya bungkusin satu aja ya. Aku bungkusin satu tuh buat dia, terus dia makan. Dia terharu dong, karena aku nggak bisa. Kayak dia nangis. Dia tiba-tiba kayak mengeluarkan air mata, tapi nggak mengucapkan kata apa-apa, cuma nangis doang. Kataku, kenapa Mas? Gak apa-apa, saya terharu aja, kata dia gitu. Terharu gimana? Baru pertama kali saya ketemu sama orang baik banget gitu. Saya di sini juga nggak pernah menemukan orang sebaik ini. Padahal kita baru ketemu dan Masnya juga udah welcome banget sama saya. Makasih banyak, makasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Iya, semangat ya. Pokoknya apapun itu, nanti ketika kita udah bekerja sama, kamu nggak enakan sama saya. Bilang aja kalau emang ada salah, saya ada kesalahan, dan nanti saling komunikasi aja. Oke? Ini dibawa pulang, nanti dimakan aja. Terserah mau makan di rumah atau mau makan di tempat base campnya, boleh, terserah. Yang penting dimakan ya. Oke, habis itu dia pamit, aku juga pamit. Aku pergilah ke kantor. Nyampelah di ruangan aku jadi inget-inget mukanya dia yang sedih tadi. Kataku, kenapa dia jadi bikin aku sedih juga? Kayak dia banyak beban banget. Maksudnya kayak ada yang dipikirin sama dia itu tuh. Ada beban yang dia pikirin sehingga pas aku ngasih dia itu, dia tiba-tiba nangis. Kayaknya sih kalaupun aku nanti ajak dia ngobrol cerita, kayaknya pasti bakalan sedih sih dengerin ceritanya dia nanti. Setelah itu aku dapat telepon tuh kan dari Bang Rifki. Gimana dek? Si Galuh udah ketemu belum sama kamu? Udah bang, aku udah ketemu, makasih ya. Makasih udah dikasih tahu sama Mas Galuhnya. Tadi saya udah ngobrol sama beliau, dan insya Allah nanti bakalan jadi partner aku lagi gantiin Bang Rifki. Iya, sama-sama. Semoga betah ya. Dia juga baik kok anaknya. Iya bang, makasih ya bang. Sama-sama. Oh ya, kemarin abang main ya ke rumah? Main ke rumah? Ke rumah mana dek? Ke kosan aku. Enggak, abang gak kemana-mana kemarin, di rumah aja. Berarti yang kemarin ke kosan aku bukan Bang Rifki. Kamu lagi berhayal kali, ngehalu kali, atau kamu lagi mimpi? Iya kali ya bang ya, mimpi kali. Iya. Oh iya, abang lagi ngapain? Lagi kerja, lagi ada yang diurusin. Kita nggak bisa ketemu lagi ya bang ya?
Katanya Kevin udah nggak tinggal di sama abang. Iya, dia katanya mau mandiri. Udah biarin gak apa-apa. Yang penting masih dipantau sama kami kakaknya gitu. Oh ya udah, ya sering ngobrol ya sama Kevin ya. Iya bang. Ya udah kalau gitu, bang mau lanjutin kerja lagi. Semangat. Oke. Setelah itu, aku sebenarnya baik-baik aja sama Bang Rifki. Aku nggak ada masalah apa-apa. Mungkin karena memang dia lagi sibuk dengan kerjaan dia juga, jadi dia nggak bisa untuk apa namanya itu standby antar jemput aku gitu kan. Oke, sekarang udah ada gantinya, Mas Galuh. Nah, ini pertama kalinya aku dijemput sama Mas Galuh karena kita udah mulai per hari ini. Karena aku juga udah nggak mau mesen-mesen lagi. Yang penting aku langsung ngomong aja sama Mas Galuhnya, Mas nanti sore bisa jemput aku kan mulai dari sore ini. Terus Mas Galuhnya bilang baik, baik Mas, nanti saya jemput gitu. Awalnya dia masih manggil mas gitu kan. Terus udah deh pas sorenya itu tuh bener dia udah nungguin aku jam 4:10 dan aku tuh keluar dari kerjaan tuh jam 4:15-an gitu. Terus pas udah ini dia langsung ngasih helm ke aku. Mau pakai helm mas? Iya boleh deh pakai helm aja. Dipakein helm sama dia, dipakein sama kayak Bang Rifki, dipakein sama dia. Terus dia senyum kan, Mas makasih ya yang tadi. Hah? Yang tadi apa? Makasih makan siangnya. Tadi makanannya udah saya makan. Iya, iyalah, kirain aku ada apaan. Iya, sama-sama. Udah nggak usah kayak gitu. Akunya jadi nggak enak kalau kayak gitu. Iya, pokoknya makasih. Oh iya, kita mau jalan sekarang? Oke. Langsung lah tuh kan. Terus aku langsung mulai menggatal. Emang kan aku emang jiwa-jiwa menggatalnya emang nggak pernah hilang ya. Terus aku bilang kayak gini, Mas Galuh, kalau aku sama Bang Rifki biasanya aku tuh megang perutnya. Aku boleh megang nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh katanya gitu. Bener, tapi jangan risih ya, jangan marah ya. Izin ya, aku mau megang, aku pegangan, aku takut jatuh soalnya. Iya, gak apa-apa kata gitu. Aku pegang tuh kan. Oh my god. Badannya six pack banget. Bukan six pack lebih kayak gimana sih, enak gitu loh untuk dipeluknya. Aduh langsung, kan aku orangnya langsung ini sensitif ya, langsung ngacengan gitulah. Aduh gak bisa ditahan banget lagi. Ketika aku meluk itu tuh bener-bener enak banget. Selama perjalanan kita nggak ngobrol, aku juga nggak ngobrol, dia juga nggak ngajak aku ngobrol. Pokoknya dia tuh menghargai aku banget. Dan sedangkan aku juga kayak aduh bagaimana cara mencairkan suasana kayak gitu kan. Sebelumnya abang udah pernah dipeluk kayak gini belum, Mas Galuh? Boleh kayak gitu. Apa mas? Kata gitu. Sebelumnya Mas Galuh pernah dipeluk kayak gini belum sama penumpangnya? Belum pernah. Bener. Bohong Iya. Pernah sih waktu itu perempuan tapi ya nggak apa-apa sih. Yang laki-laki juga kalau misalkan mau pegangan ya jangan bikin kaget gitu. Kalau pegangan ya udah pegangan aja gitu. Tapi yang laki-laki pernah meluk Mas Galuh. Waktu itu pernah, tapi saya kaget. Saya bilang gak usah peluk mas, saya bilang kayak gitu. Tapi kenapa saya bilang kalau saya meluk boleh? Kan Mas Ade tadi izin dulu, makanya saya nggak kaget. Oh, ya udah. Tapi kedepannya nggak apa-apa kan aku pelukan kayak gini? Iya nggak apa-apa. Yeay. Mas Ade lucu ih.